pertama saya akan melakukan nama prosedurnya aku lupa. Jadi saya akan memfleksikan leher Bapak, mengangkat leher Bapak dan menilai apakah ada tanda-tanda positif kakuku atau tidak. Saya akan menaruh tangan kiri saya di belakang. Oke. Lalu, pertama-tama saya tanya apakah Bapak ada bekas luka di kepala atau di leher? Oke. Setelah kita tanya-tanya tentang trauma ataupun perdarahan pada bagian leher dan kepala, nanti kita akan melakukan namanya kuduk. Di sini kita akan menaruh tangan kiri kita di bawah kepala dan tangan kita di bagian dada. Lalu kita akan memfleksikan atau betul. Apa yang naik? Enggak. Jangan ditahan. Turun. Tapi emang berat sih, kepala orang tuh emang berat. Jangan tahan. Oke. Berarti tidak ada tanda-tanda tertahan. Jadi kalau bentuknya negatif. Selanjutnya saya akan mengecek tanda-tanda Brudzinski 1. Jadi di mana kita akan menilai. Oh, interpretasinya negatif. Tidak ada tanda ataupun. Oke. Selanjutnya saya akan memeriksa tanda-tanda Brudzinski 1. Terus tadi yang pertama nggak cuma ditanya bahwa ada riwayat trauma ya, kan kita periksa juga nih. Terus kita bilang ini, kita pastikan juga dengan inspeksi ada kecurigaan trauma di kepala. Jadi nggak cuma ditanya, kan kita yang inspeksi kan, kita lihat. Ya, terus lanjut. Selanjutnya saya akan melakukan tanda-tanda Brudzinski, yaitu dengan menilai apakah ada fleksi dari sendi panggul atau sendi lutut ketika saya melakukan fleksi pada leher. Pak, lagi Pak. Berat banget. Oke, 1, 2, 3. Oke, tidak ada tanda-tanda fleksi dari sendi panggul dan sendi lutut. Jadi tanda-tanda Brudzinski 1-nya juga negatif. Oke. Ya, ada koreksi dari audiens. Nah, jadi koreksinya adalah di checklist nomor 2 ini kan kamu harus ngomong bahwa pemeriksaan ini harus dilakukan pada pasien kondisi terlentang tidak menggunakan alat. Jadi karena ada checklistnya, jadi kalian harus menjelaskan itu. Karena kan sini ada checklistnya loh, sama loh checklistnya. Jadi kalau misalnya ini ke-skip, kalian lagi hilang nih. Jadi lagi-lagi balik ke checklist ya, berplot banget sama checklist. Nah, terus apa lagi? Interpretasi Brudzinski 1 tidak ada fleksi panggul dan lutut pada kedua kaki atau tungkai di tengah kaki. Terus apa lagi, ada tambahan nggak? Lanjut. Gantian. Sebenarnya lebih cepet lagi, cuma kan baru pernah kan berat kan kepala orang ini. Berat banget. Iya berat banget. Langsung kayak menghentak gitu. Jadi kan kayak kita tiba-tiba meregangkan meninges. Kalau pelan-pelan dia nggak tegang, jadi harus menyentak. Gitu. Makanya dipastikan nggak ada trauma. Ya, siapa selanjutnya? Oh iya, nanti sama KCS juga ya. Nanti deh. Ini Brudzinski 2 sama ya. Ya. Selamat pagi Pak. Brudzinski 2 itu yang Ya. Ya, benar. Selamat pagi Pak, saya akan melakukan pengecekan pemeriksaan Brudzinski 2 untuk mengecek apakah Bapak memiliki tanda-tanda menial. Sebelumnya saya izin untuk menggerakkan tungkai Bapak. Apakah Bapak sebelumnya memiliki trauma atau sakit pada area tertentu Pak? Itu di bawah lutut. Oh di bawah itu terjadi. Oh di bawah itu enggak, tapi kalau di daerah yang mendekat ada. Ya dari tadi
Ini sakit ya? Kalau ini belum Atau ganti yang nggak sakitnya kalau bagusnya Betul sama nggak? yang cowok aja. Jangan aku pasang semua badan tuh. Kak. Tapi kan nggak mau maju ya. enggak, ini basah, tangan aku berhenti. Ya dubes lah boleh. Coba saya dulu, nggak jadi. Nggak bisa. Pasang aja deh. Tadi udah panas. Aku aja. Kok bisa kamu? Ayo. Aku mau Aku yang satu, dua, tiga. Sebelum aku yang maju loh. Silakan duduk dulu Pak. Berbalik Pak. Sebelumnya permisi Pak, saya ingin melakukan pemeriksaan dia untuk mengecek apakah Bapak memiliki tanda-tanda NPL. Oke, saya akan ceritakan bagaimana beliau kemudian mempersiapkan pasien pada posisi berbaring terlentang di atas tempat tidur tanpa menggunakan bantal. Kemudian Pak nanti untuk pengajaran saya perlu menggerakkan muka bawah-bawah apakah Bapak bersedia? Bapak bersedia ya Pak? Ya. Sebelumnya apakah bukannya diri kamu juga ya Pak? Iya, dia kan kecelakaan tolong. Kenapa sih? Kalau banyak aktivitas itu gimana sih? Ya deh, ya deh, aku ngerayain sekarang masih ya. Sebenarnya Pak, apakah ada cedera riwayat trauma pada tubuh rengkai Bapak? Ada. Baik, kalau gitu saya akan melakukan pengecekan sekarang ya Pak. Tadi itu fleksinya langsung lurus atau bungkuk dulu ya? Aku dulu. Kayak lasek tapi yang dinilai sini saja. Terus isi ya Pak? Kalau ada nyeri tolong bilang ya Pak. Tiba-tiba kejar-kejar lagi. Oke, jadi tanda Bronsky 2 pada kaki pada tengah kiri positif. Terus kakinya diangkat. Sampai sendi apa ya Dok? Kayak lasek sampai lebih 70. Oh, berarti pasien menunjukkan tanda Bronsky positif pada tungkai kirinya, tapi tanda negatif pada tungkai kanannya. Kemudian lanjut ke pemeriksaan selanjutnya. Saya akan memeriksa tanda kronik. Saya akan melakukan ekstensi pada sendi lutut Bapak. Sebelumnya, apakah Bapak memiliki cedera di bagian lutut atau sendi pangkal mungkin? Baik, terima kasih. Saya akan menggerakkan tungkai bawah Bapak juga, apakah Bapak bersedia Pak? Baik, pasien dipersiapkan pada posisi berbaring juga di atas tempat tidur tanpa bantal. Isi ya Pak, kalau ada nyeri tolong bilang ya Pak. Ini 90 derajat minus. Ya, sebisa ya semaksimalnya. Terus yang satunya lagi. Baik, untuk kedua tungkai, tanda kroniknya negatif. Pasien tidak memiliki tanda-tanda meningeal. Nah, apa tadi bentuknya? Nyeri di mana? Jadi pakai kata-kata yang tadi hasilnya negatif karena tidak didapatkan adanya nyeri di mana saat ekstensi sampai lebih dari 135. Kan kalau ini batasnya 135. Negatif kalau tidak muncul sampai lebih 135. Positif kalau muncul sebelum 135. Jadi hasilnya positif karena untuk kedua tungkai kaki saat di
mengekstensikan lututnya lebih dari 135 derajat, tidak adanya rasa nyeri di bagian paha ke ujung kaki. Yang negatif kan itu tadi. Negatif. Ya. Oke. Ada koreksi nggak teman-temannya? Udah. Oke. Lanjut. Nggak usah sih. Ini Sama kan? Berarti kamu apa? Praktek sama uji sekarang kan? Jadi sekarang ini itu yang Ini sesuai checklist. terus mana? Aduh. Nah, aku belum baca itu. Ya langsung dulu aja nggak apa-apa. Masih dulu. Baik. Baik Bapak, saya akan melakukan pemeriksaan tanda rangsang minimal untuk mengetahui apakah ada peradangan pada suatu kata-kata. Jadi saya akan melakukan tanda lasek ya Pak. Ini kalau ada nyeri bisa bilang aja ya Pak. Oke. Apakah ada rasa nyeri Bapak? Ya. Ada Pak? Baik, karena tidak ada tahanan pada tungkai bawah pasien karena tidak ada nyeri pada saat dilakukan, untuk tanda lasik dinilai negatif. Iya. Itu ya. Sudutnya Sudah 70 derajat. Kurang 70. coba diulangi. Nggak usah kata interpretasinya. Gimana ya? Dari hasil pemeriksaan dapatkan Didapatkan hasil hasil negatif karena tidak didapati rasa nyeri serta tahanan pada saat tungkai bawah pasien diversikan pada sudut 70 derajat. Oke. Terus selanjutnya, nah ini sekalian nggak sih? Aku belum baca ini dulu. Tadi tidur. Terus yang lain apa ya? GCS deh. GCS. Jangan saja yang kalimat ya, kalimat. Dan BCS siapa? Pasiennya tuh kayak ini loh.